kita harus berangkat dari tujuannya ini. Tujuan mulianya ini lembaga ini harus kita jiwai. Ketika kita jiwai, tentu kita akan bekerja ikhlas. Dan seperti yang dikatakan tadi mantan ketua kita Pak Faisal, bahwa jangan ada main belakang ini tidak akan terjadi, saya jamin tidak akan terjadi. Semua kita akan profesional nanti. Kemudian dari semua aspek, dari semua sektor, dari semua apa yang perlu kita pelajari itu kita akan saling sharing, saling berbagi. Makanya saya dari akar rumput, siapapun kalangan, saya akan rekrut. Saya akan gali potensi-potensi apa yang ada sama mereka. Saya akan libatkan semua orang. Dan lain-lain tentunya itu yang kita harus bahas. Namun sebelumnya kita membahas program-program baik itu jangka pendek dan maupun jangka panjang. Dan tentunya di program organisasi dan program berikutnya ya kan yang ada di dasar. Oleh karenanya siapa dulu saya kasih ketua atau mantan ketua kasih gitu ya. Sebentar saya kasih saya untuk lebih mempersingkat waktu kita sarankan kepada Pak Ketua untuk membahas hal-hal internal khusus yang pada perhitungan dan penyempurnaan pengurus yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini banyak yang boleh terjadi banyak teman-teman yang ingin menggunakan karena saya lihat yang intinya sudah ada bisa dimulai kebetulan mantan ketua kita Pak Faisal juga berada di sini. Kita butuh masukan yang ketiga tugasnya Faisal bukan dari bisa berbesar hati, jiwa, bersama-sama turut membesarkan diri walaupun dia sudah kayaknya mau nyebrang ini, mau nyebrang ke sampai 1 tahun kayaknya ya. Jadi begini, tujuan kita bertemu hari ini sebenarnya hanya untuk mempererat saja dulu bagaimana anggota-anggota lama ini bisa kembali kita fungsikan. Bagaimana anggota-anggota yang di struktur lama ini bisa menunjukkan loyalitasnya, keseriusannya, dan bisa kembali aktif, bersungguh-sungguh dan tidak main-main. Karena lembaga ini adalah lembaga yang sangat eksklusif, lembaga yang sangat profesional. Kita butuh juga teman-teman yang berpindah berlaku bersikap profesional juga. Jadi masalah struktural pengurus ini sebenarnya bisa diatur sebagaimana baiknya, sebagaimana yang diinginkan dengan teman-teman. Persoalan siapa di posisi tergantung kecenderungannya, fleksibel ya, tergantung kecenderungannya. Pada intinya ini semua kan bersinergi, artinya siapapun di divisi itu kita tetap bersinergi, saling support, saling bantu, saling dukung. Bukan terkait dengan saya di posisi ini sudah kaku nih bahwa ini yang tidak bisa intervensi kami sebenarnya tidak. Dalam organisasi tidak begitu. Kemarin saya katakan sama Pak Musa ini saya lihat di posisi pertama ini, mohon maaf ini tidak cocok karena selama ini kita tidak jalan. Kenapa? Karena memang tidak cocok ini posisi sama kita. Ada ini yang perlu dievaluasi. Bagaimana di kedepannya ini betul-betul secara organisasi yang sangat eksklusif, dan memang ini eksklusif, ini memang eksklusif, lembaga yang betul-betul profesional. Semua kita sharing, kita saling berilmu. Apa yang baik kita adopsi masuk, apa yang kita buang. Kita saling buruk kita buang, kita tinggalkan. Jadi kita
sama-sama membangun ini, jangan melihat bahwa inilah pemimpin dan dia punya kuasa, tidak ada begitu. Saya punya prinsip begini, presiden itu di mata saya sama dengan rakyat, karena Indonesia itu adalah rakyat. Sertifikasi masalah profesi dan segala macam itu belum sangat bagus buat sebuah LSM, karena yang selalu saya ajarkan di mata diklat yang saya ajarkan itu, kalau kita tidak perlu menggunakan mata anggaran pemerintah, kenapa kita mesti pakai mata anggaran pemerintah? Karena ketika kita gunakan mata anggaran pemerintah, opsinya dua, kita sejalan dengan pemerintah atau oposisi dengan pemerintah. Maka itu yang terbentuk dengan yang tadi kita ceritakan. Itu betul ada beberapa LSM yang akhirnya berafiliasi dengan badan-badan intelijen dari luar. Nah, kalau kita sudah berkerucut, kita sudah punya investasi, beliau sudah punya korelasi dengan asosiasi teman-teman penggiat teknologi informasi dan komunikasi. Kebetulan basic saya di sana. Ketika saya waktu itu bertemu sama beliau, sama ibu, sama bapak sana, saya sampaikan pertama, bagaimana kita bisa setelah kita inventarisasi, bagaimana kita bisa punya penghasilan dan walaupun pakai anggaran pemerintah. Saya kasih contoh begini, kita bantu bupati A. Ketika kita sudah dibantu, walaupun kita ini bantunya secara legal kan, secara di jalur yang benar, ketika dia ada kendala dia minta tolong sama kita, kita tidak enak hati untuk tidak tolong, betul kan? Tapi kalau kita yang bantu dia, anggarannya kita yang bantu dia yang akan tidak enak hati kalau macam-macam dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang saya selalu ini seperti itu, saya selalu sampaikan seperti itu. Terkait UMKM, oke, sangat bagus, dan sebenarnya kalau kita manfaatkan UMKM akan jadi anggota yang mensuplai informasi ke kita secara sukarela. Dengan catatan mereka tenang dulu. Contoh, kita tidak ganggu anggaran BUMDes, tapi kita boleh loh menghasilkan dari situ. Sebagai contoh, kita fasilitasi dengan tidak adakan pelatihan UMKM, ya kan? Kita tidak usah terlalu memberatkan, tapi bagaimana kita yang harus kita garis bawahi, kita bikin pelatihan UMKM, kita bantu UMKM bukan untuk bikin UMKM punya utang lagi, tapi bagaimana mengelola anggarannya dia, apa yang dia punya, sumber daya yang dia punya, kita pangkas yang tidak penting, kita masuk di tengahnya, kita dapat benefit di situ tanpa menyusahkan masyarakat. Contoh, mohon tidak tersebar di daerah-daerah sekarang kalau orang transfer karena bahwa dari ini